Baik, terima kasih sebelumnya Kakak Aul sebagai MC pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kali ini, pada pelatihan kali ini saya akan membahas mengenai sales talk, yaitu cara berkomunikasi dengan pelanggan secara efektif, tidak kaku, dan tentunya tetap profesional. Sehingga proses penjualan para pelaku UMKM ini dapat berjalan dengan baik dan berujung pada keputusan pembelian. Nah, sebagai pelaku UMKM, mungkin saja nih, Bapak dan Ibu sering mikir, produk ini sudah bagus, tapi kok masih susah laku ya? Padahal kemasan, marketingnya sudah memadai. Nah, padahal di sini masalahnya itu bukan hanya di produk atau di marketing, tapi ada di komunikasi atau cara kita ngobrol dengan pelanggan. Nah, disinilah kita membutuhkan pada materi kali ini, yaitu sales talk. Jadi, apa sih itu sales talk? Yaitu proses komunikasi antara penjual dan pelanggan yang dilakukan secara terarah untuk memahami suatu kebutuhan, memberikan solusi untuk pelanggan, dan membantu para pelanggan mengambil keputusan pembeliannya. Nah, kenapa hal ini penting? Karena keputusan pembeli itu tidak hanya dipengaruhi oleh harga atau kualitas produk yang kita miliki, tetapi tentunya juga diselimuti oleh rasa nyaman, kepercayaan, dan cara kita sebagai penjual berkomunikasi, menyampaikan informasi terkait produk-produk yang kita jual atau kita miliki. Lalu, kenapa sih hal ini sangat penting, terutama bagi pelaku UMKM? Silahkan, Kak. Nah, karena keputusan pembelian pelanggan itu tidak hanya ditentukan kembali lagi pada kualitas produk, pada marketingnya atau kemasannya, tapi juga cara kita sebagai penjual ini berkomunikasi. Bayangkan saja, kita berada di posisi sebagai pelanggan. Kita baru sampai di sebuah toko atau outlet, kita disambut ramah, langsung disapa, diajak berkomunikasi dengan memberikan solusi yang langsung diberikan sesuai keinginan yang dimaui oleh pelanggan. Nah, tentu saja hal ini akan membuat kita mengarah pada keputusan pembelian itu. Nah, next. Nah, dalam sales talk sendiri itu terdiri beberapa struktur. Nah, struktur pertama sebelum kita masuk ke pertengahan pasti ada yang dinamakan pembuka atau pembukaan. Nah, tahap pembuka ini tentunya bertujuan untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi pelanggan. Sapaan-sapaan ramah cukup selamat pagi atau selamat datang Kak itu komunikatif dan tentunya akan membangun hubungan awal yang positif. Eh, karena komunikasi atau sapaan ramah ini di awal itu yang menjadi kesan pertama kita kepada pelanggan. Jadi kalau first impression kita kepada pelanggan itu sudah bagus, pelanggan juga akan terasa nyaman untuk melakukan pembelian. Nah, contoh pembukanya itu bisa Bapak Ibu lihat ada di PowerPoint itu seperti, Halo Kak, selamat pagi, lagi cari apa nih hari ini gitu. Bisa disamakan. Tentunya itu harus menggunakan nada-nada tertentu ya, yang seperti mengajak, menyapa, dan tentunya dengan raut muka yang ramah. Biasanya kakak menggunakan produk yang gimana nih? Aku bantu ya kak, biar kita nggak salah pilih gitu. Disertakan dengan senyuman-senyuman ramah agar itu berjalan lebih enak lah dilihat oleh pelanggan. Nah, setelah kita masuk pembuka, menyapa pelanggan, kita masuk kepada sesi selanjutnya itu menggali kebutuhan. Apa sih yang dibutuhkan oleh pelanggan ini? Nah, pada tahap ini kita sebagai penjual tentunya perlu memberikan pertanyaan kepada pelanggan. Nah, misalnya apa yang dibutuhkan nih Kak? Begitu. Nah, pelanggan sudah menjawab, saya butuh jus alami contohnya yang bisa mencerahkan atau mengglowingkan wajah saya. Nah, di sini setelah dia menjelaskan, oh dia membutuhkan kebutuhannya itu jus alami untuk mencerahkan wajah, kita masuk pada tahap selanjutnya. Silahkan next. Tahap selanjutnya, kita langsung menawarkan solusi. Dia tadi butuh jus alami ya. Nah, setelah kebutuhan itu kita pahami ya, langkah selanjutnya kita langsung menawarkan solusinya. Kita sebagai penjual sebaiknya itu tidak langsung menyebutkan harga, melainkan menjelaskan dulu manfaat produk kita ini apa. Contohnya tadi, dia mencari jus alami untuk mencerahkan wajah. Nah, kita memberikan dulu dong penjelasan manfaat-manfaat atau jus apa saja ini yang bisa mencerahkan. Nah, kita bisa langsung contohnya itu, oh baik Kak, kalau kebutuhan Kakak seperti itu, yang paling cocok di sini ada jus jeruk dan jus wortel Kakak. Nah, jus wortel ini ada kombinasi yang kaya akan vitamin C.
ada perlindungan UV, membuat kulit kakak jadi lebih kenyal dan lebih cerah. Dan kalau misalnya jenis kulit kakak ini lebih ke kering atau dry skin, nah kakak bisa langsung mendapatkan ini jus alpukat atau jus pisang kak. Di sini itu lemak sehatnya tinggi dengan vitamin E dari alpukat yang melembabkan. Sementara dari pisang ini kak menambah hidrasi, cocok sekali untuk kulit kering kakak. Nah, jadi kita setelah menggali kebutuhan kita menawarkan solusi disertakan manfaat-manfaatnya. Jadi pelanggan ini tahu, oh kalau saya ambil jus alpukat dan pisang itu cocok memang untuk kulit keringku begitu. Jadi pelanggan mengetahui manfaatnya begitu. Intinya jangan langsung menyebutkan harga produk karena bayangkan saja kita sebagai pelanggan belum tahu nih apa manfaat dari jus itu. Tapi apa manfaat dari jus itu? Tapi kita sudah menyebutkan kalau harganya jus itu 35. Apa dia tidak berpikir berkali-kali untuk membeli jus itu gitu. Silahkan di selanjutnya itu jangan dulu Kak. Masih di situ. Oke, sorry. Selanjutnya kita mengarahkan ke closing. Ini tuh pada tahap akhir atau keputusan pembelian. Sekali lagi, closing itu bukan memaksa pelanggan, tapi kita mengajak mereka untuk mengambil keputusan pembelian. Nah, closing yang baik itu lahir dari proses komunikasi yang terstruktur dan persuasif. Bagaimana terstruktur yang seperti tadi dari pembuka, menggali kebutuhan, menawarkan solusi, dan persuasif atau mengajak. Nah, contoh closingnya tuh bisa Bapak Ibu lihat yang ada di PowerPoint. Kalau kakak mau ini, yang ini bisa langsung kita buatkan kakak ya, kalau mau jus alpukat ini. Nah, biasanya kakak, pelanggan lain itu mengambil jus alpukat ini untuk mencerahkan wajah. Gitu. Mau langsung dicoba kakak, atau sekalian kita packingkan. Jadi, jangan kita langsung bertanya, jadi mau beli ini atau tidak kak? Gitu. Jadi kayak kesannya kita memaksa. Intinya di sini kita tidak memaksa pelanggan. Sekali lagi, komunikasi sangat penting dalam proses pembelian itu. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk kepada study case. Di sini saya mengambil UMKM minuman ya atau F&B. Nah, dalam kondisi seperti ini kan kasusnya pelanggan data. Misalnya pelanggan data lihat-lihat menu, ragu dia mau pesan apa. Nah, di sini nih, sales talk yang dibutuhkan. Pendekatan ini dilakukan tidak langsung menawarkan produk, melainkan diawali dengan struktur tadi, menggali preferensi pelanggan. Misalnya apakah pelanggan ini menyukai yang manis atau yang fresh, kalau mau yang segar, ini favorit pelanggan kayak kita bisa menawarkan seperti itu. Nah, setelah mengetahui kebutuhan pelanggan tadi, kita sebagai penjual memberikan rekomendasi berdasarkan pengalaman pelanggan lain. Kita merekomendasikan misalnya tadi kalau pelanggan sebelumnya itu Kak, dia merasa mencerahkan setelah menggunakan jus wortel ini Kak. Bahkan dia berkali-kali kayak dalam 2 kali seminggu itu sudah datang ke sini untuk membeli ulang begitu. Jadi dia mendapatkan rekomendasi juga dari kita sebagai penjual. Jadi kita seperti menyampaikan bahwa produk ini menjadi favorit untuk pelanggan-pelanggan lain sehingga aman untuk dicoba untuk pelanggan yang pertama ini begitu. Silahkan di next. Lalu ada yang dinamakan kesalahan umum saat menjalankan sales talk ini. Karena banyak pelaku UMKM yang masih melakukan sales talk ini seperti menawarkan produk langsung tanpa menggali kebutuhan pelanggan tersebut. Selain itu, mereka terlalu fokus pada harga, kurang mendengarkan apa keperluan pelanggan, serta sebagian orang yang menjadi permasalahan besar itu ada rasa takut. Masih ada rasa takut untuk menawarkan produk sendiri begitu. Atau kita bahasa anak sekarang itu dia lebih ke introvert gitu. Nah, kesalahan lain yang sering terjadi adalah penggunaan bahasa yang kaku atau terkesan memaksa. Bahasa ini sangat penting, Ibu Bapak, karena itu yang bisa mengajak konsumen atau pelanggan. Nah, jika kita melihat kondisi langsung di lapangan itu, yang paling fatal itu ketika kita sendiri sebagai penjual ini tidak ramah. Pada kesan pertama yang diberikan ke pelanggan itu kurang mengenangkan, seperti kurang senyum, atau bahkan diam saja sampai pelanggan itu bicara, saya mau ini Kak, begitu. Itu yang buat pelanggan agak-agak kurangnya begitu. Nah, silakan di next. Di sini ada beberapa tips agar sales talk itu nggak kaku ya. Yang pertama, paling penting itu gunakan bahasa sehari-hari. Disesuaikan. Kita orang Makassar, kita pakai bahasa Makassar saja begitu. Terus senyum, ini yang paling penting karena dari awal
ketika kita sudah memberikan senyum kepada orang-orang juga itu akan merasa terpanggil gitu. Samakan gaya bicara dengan pelanggan, jangan terlalu takut untuk menawarkan asal ada niatnya begitu. Nah, yang paling penting dari semua poin-poin yang sebenarnya saya sebutkan dari bahasa sehari-hari, senyum, itu ada di kepercayaan diri. Kenapa hal ini penting? Karena self style itu tidak bisa berjalan kalau kita sendiri tidak percaya diri pada produk kita begitu. Kalau kita sendiri kaku, orang-orang juga akan stuck di situ. Silahkan di next. Nah, di sini ada contoh brand besar yang menerapkan self style itu. Ini bukan UMKM, ini sudah besar karena ada di Starbucks. Nah, ini mereka menggunakan pendekatannya dengan personal, di mana barista di awal kita sudah masuk itu mereka sudah menanyakan preferensi pelanggan sebelum mereka merekomendasikan menu. Nah, pendekatan ini membuat pelanggan merasa lebih dihargai dan tentunya meningkatkan loyalitas. Untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah datang ke sini tuh, biasanya barista pas kita masuk, halo Kak, selamat pagi. Hari ini pengen minuman yang hangat atau yang dingin, yang fresh atau yang manis begitu. Nah, lagi pengen yang kopi atau yang lebih strong kopinya Kak. Nah, kalau di akhir juga di brand ini dia biasanya di packagingnya tuh dia kasih kata-kata begitu. Nah, ini kita sebagai UMKM yang belum besar seperti Starbucks ini bisa menerapkan cara-cara itu eh, untuk membuat brand kita menjadi lebih besar atau lebih dikenal dengan orang lain begitu. Silahkan di next. Nah, selanjutnya ada inti dari sales talk. Nah, intinya itu sales talk itu bukan memaksa pelanggan. Jadi kita tidak memaksa pelanggan, tapi kita mengajak pelanggan untuk melakukan keputusan pembelian. Dia juga bukan ceramah produk, tapi kita menjelaskan mengenai manfaat produk kita. Terus kita juga membantu pelanggan memilih dengan seperti tadi, merekomendasikan sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan. Dan closing adalah hasil dari proses yang nyaman. Closing atau keputusan pembelian itu adalah hasil dari semua proses yang sudah kita lewati selama sales talk itu berjalan. Dan terakhir, ada bagaimana cara jalan dari sales itu adalah bagaimana cara ngobrol yang nyaman dengan manusiawi tanpa terasa jualan, tapi tetap mengarahkan pelanggan untuk melakukan pembelian. Baik untuk kali ini mungkin sampai situ saja materi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya tadi. Jadi ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama itu, sales talk adalah proses komunikasi yang terarah, bukan sekedar menawarkan produk, tetapi memahami kebutuhan pelanggan dan membantu mereka mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, keputusan membeli seringkali dipengaruhi oleh rasa nyaman, kepercayaan, dan cara penjual berkomunikasi, bukan hanya harga atau kualitas produk semata. Lalu, struktur sales talk yang efektif dimulai dari pembuka yang ramah, dilanjutkan dengan menggali kebutuhan, menawarkan solusi, dan mengarahkan closing secara halus. Serta yang disampaikan tadi, closing bukan tentang memaksa, melainkan mengajak pelanggan mengambil keputusan dengan nyaman. Biasanya kesalahan umum UMKM dalam sales talk ini adalah terlalu fokus pada harga, kurang mendengarkan pelanggan, serta menggunakan bahasa yang kaku atau terkesan memaksa. Maka dari itu, beberapa poin yang saya sebutkan sebelumnya mungkin ada dari Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya kepada narasumber. Saya persilahkan. Saya persilahkan ke Kakak Apple to Apple BTP untuk bertanya langsung ke narasumber. Baik, saya bacakannya untuk pertanyaan dari Kakak Apple to Apple. Jadi, em, bagaimana sih Kak sales talk yang baik dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, bukan hanya penjualan sesaat?
Saya persilakan ke narasumber untuk langsung menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Jadi tadi bagaimana sih sales talk ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan? Nah, jadi sales talk yang baik itu bukan hanya menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan. Ketika pelanggan merasa dilayani dengan baik dan dibantu dengan memilih produk seperti mengikuti struktur-struktur tadi, mereka sebagai pelanggan akan cenderung kembali melakukan pembelian dan bahkan bisa saja dia merekomendasikan usaha usaha kita atau UMKM kita kepada orang lain karena cara kita menyapa, cara kita menyambut mereka itu membuat mereka merasa nyaman. Jadi ada pengalaman positif yang sudah kita tanam kepada mereka. Sehingga loyalitas pelanggan di situ dapat terbentuk. Jadi, kalau kita memang dari awal atau bahasanya first impression-nya itu sudah memberikan kesan yang bagus, saya yakin pelanggan-pelanggan itu akan kembali lagi. Karena kita menyimpan pengalaman yang baik pula kepada mereka. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana dari penanya sebelumnya, apakah sudah puas dengan pertanyaan tersebut? Oh ya, sudah. Iya. Alhamdulillah. Selanjutnya mungkin ya ada lagi yang ingin bertanya? Kalau ada beberapa peserta yang mungkin malu untuk bertanya, pertanyaannya bisa di-drop ke chat box di bawah, jadi nanti akan dibacakan oleh MC pada hari ini. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Kakak Umi Yunika. Jadi, pertanyaannya itu, bagaimana kalau kondisi fisik sementara lagi kurang fit, sedangkan kita harus tetap profesional dalam pelayanan? Bagaimana kiat-kiat yang bisa dilakukan agar performance kita lebih maksimal? Saya serahkan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika kondisi visit lagi tidak fit ya, sedangkan kita tetap harus menjalankan sales talk ini. Yang pertama itu kita bisa pakai atur ekspresi diri. Nah, kita paling bisa menggunakan ini walaupun kita tidak bisa kayak terlalu banyak bicara ya, tapi kita bisa dengan senyum ramah. Profesional itu bukan harus super ceria atau over energi, tapi nada bicara kita jelas, ada sikap sopan dan informasi yang disampaikan walaupun mungkin tidak banyak, tapi adalah inti dari inti sales talk ini bisa terjalankan. Terus saat kurang fisik ini hindari kita tidak bisa terlalu banyak gerak ya. Jadi kita bisa baik Kak, saya jelaskan singkat ya supaya lebih jelas. Begitu saja. Jadi langsung juga bisa produk ini biasanya dipilih karena manfaat utamanya itu dimencerahkan Kakak begitu. Jadi bukan kayak kita harus agresif begitu, tapi kita harus utamakan itu. Kembali lagi ke senyum dan komunikasi, walaupun tidak terlalu banyak. Yang penting pesan atau inti dari manfaat produk kita ini sampai kepada pelanggan. Oke, terima kasih Kakak Indah terkait jawabannya. Saya harap sudah cukup dari sudah cukup memuaskan untuk em, Ibu Umi Yunika. Kemudian ada lagi nih pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu ada dari milogigit.id. Nah, pertanyaannya itu, mengapa penjual disarankan untuk tidak langsung menyebutkan harga di awal percakapan sales talk tersebut? Saya serahkan ke pemateri untuk menjawabnya.
Baik, saya isi menjawab. Jadi kenapa tidak disarankan untuk menyebutkan harga langsungnya? Jadi penyebutan harga di awal percakapan itu berpotensi menghentikan proses komunikasi sebelum pelanggan memahami nilai dan manfaat produk kita. Oleh karena itu kita sebagai penjual itu disarankan untuk terlebih dahulu menggali kebutuhan pelanggan dan memberikan solusi seperti yang saya jelaskan di awal. Bayangkan saja kita baru mulai nih, kita baru mulai proses penjualan. Kita sudah menyebutkan bahwa harga jus ini 45.000 sebelum diketahui bahan, khasiat, atau manfaat yang dimiliki. Nah, ini tentunya akan membuat pelanggan kembali berpikir, ah, mending beli di tempat lain, 45.000, jus buang-buang, buang-buang uang, mending tempat lain. Padahal kita punya manfaat yang kita tidak jelaskan ke orang lain. Jadi ketika pelanggan telah manfaat, oh, jus tadi harganya 45.000 karena manfaatnya begini begini gini, ada campuran ininya, pantas yang 45.000, jadi dia tidak segan untuk mengeluarkan uang seharga begitu begitu. Dan sehingga keputusan pembelian itu lebih mudah diambil oleh pelanggan setelah mengetahui manfaatnya seperti. Baik, saya rasa sudah cukup dari 3 pertanyaan yang telah diberikan dari peserta tadi, dan jawabannya juga sangat luar biasa, sangat insightful.